tiap hari cuma main HP saja, ini kau dipakai iblis. Bertobat anak-anak muda, amin. Ya, bertobat loh, benar. Zaman sekarang setan sudah tidak datang dengan bentuk yang tanduk, lalu dia datang serang kau, no. Sekarang ini serangannya apa anak-anak muda, kau tiap hari main HP, kau sudah kesetanan, bertobat. Dan karena itu hari ini kami mau buka hati kami bagi kebenaran firman-Mu. Kau berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Berapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati bagi firman Tuhan. Sama-sama katakan amin, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Silakan duduk. Iya, shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, walaupun ada masalah tetap. Iya, tema hari ini adalah bijak di dalam perkataan, ya. Yang namanya perkataan itu seringkali kita menganggap itu adalah hal yang biasa. Oh, cuma kata-kata kok, Allah cuman ya omongan tok aja. Tapi ternyata firman Tuhan ya memberi kebenaran bagi kita, yang saya percaya kebenaran itu ya sangat luar biasa dan tidak ada kebenaran lain yang menandingi firman Tuhan. Firman Tuhan tuh paling hakiki, tidak ada yang lain. Yuk kita buka bersama langsung Yakobus 1 ayat yang ke-19. Maaf, ini ayat dari gereja, Kolose 4 ayat 6. Ya, Kolose 4 ayat 6 kita baca tadi yang dibacakan Pak Gembala. Kita baca 1 2 3. Hendaklah Kolose itu ya, Kolose 4 ayat 6. Itu nanti Yakobus 1 ya. Sekarang Kolose dulu. Kolose 4 ayat 6 1 2 3. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Firman Tuhan menyuruh kita agar kita ini kata-katanya senantiasa penuh kasih, jangan hambar. Hambar itu nggak ada rasa, ya. Saudara pernah dengar orang ngomong nggak ada rasa? Ya, suami nanya sama istri, kamu lihat obat saya nggak? Nggak tahu. Nah ini hambar ini, ya cari sendiri. Ya kalau pahit lain lagi. Kamu lihat obat saya? Nggak tahu, nggak peduli. Lu mau mati sekalian mati aja. Wah ini lebih parah lagi saudara, bukan hambar lagi, ini pahit ya. Dikatakan hendaklah kata-katamu itu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana harus memberi jawab. Saudara, kalau Alkitab berkata bahwa hendaklah kata-kata kita tuh penuh kasih, jangan hambar, berarti itu akan membawa kebaikan gak buat hidup kita? Iya pasti, di dalam segala perkara. Kehidupan manusia itu dibentuk, dibangun ya hampir 90% tuh oleh perkataan loh, oleh komunikasi. Ya, bahkan dalam pernikahan katanya pernikahan itu 80% isinya ngobrol. Iya apa ya? Ya, jadi carilah suami yang enak diajak ngobrol, cari istri yang enak diajak ngobrol. Tapi juga biasanya nggak bener gitu. Ada yang bilang sama saya dulu waktu pacaran sama suami saya ini enak banget Bu diajak ngobrol. Tapi waktu menikah banyak yang batu-batu. Waktu diajak menikah pasti enak nggak? Ya, siapa pernikahannya yang sudah melebihi 20 tahun? Masih enak ngobrol nggak sama istri sama suami? Puji Tuhan ya, alhamdulillah gitu ya. Masih enak diajak ngobrol. Karena banyak yang di luar sana dulu Bu waktu pacaran enak, begitu sudah menikah, boro-boro Bu. Ya sampai ada suami istri bilang sama saya ini sama istri saya Bu, kita menikah 20 tahun gak pernah berantem. Oh iya, kenapa? Gak pernah ngomong kita. Makanya gak pernah berantem, karena gak pernah ngomong. Oh begitu ya. Mohon izin Pak, kipas anginnya bisa diarahkan ke saya ya. Terima kasih ya Pak. Iya, upahmu besar di sorga. Di bumi juga ya. Kalau cuma di sorga kelamaan ya Pak ya. Iya, saudara, dikatakan bahwa ayo penuh kasih ya. Sudah dikatakan kita ini hendaklah perkataan kita penuh kasih. Tetapi pada prakteknya susah atau susah? Ya, bangun pagi istri ngomong sama suami, halo sayang, morning, I love you.
Penuh kasih toh. Ya, lalu suaminya balas, I love you too. Iya toh, masih begitu enggak? Ya, saya sih sama suami saya masih begitu. Ya, enggak tahu kalau yang lain ini. Nah sekarang ini hubungan perkataan suami istri banyak yang hancur, saudara. Kalau kita melakukan semua hal ini, kita berkata-kata penuh kasih, tidak hambar, saya percaya hubungan kita, bahkan kehidupan kita itu akan senantiasa diberkati Tuhan. Tetapi tidak terjadi. Kenapa enggak terjadi di dalam kehidupan banyak orang Kristen? Ternyata penyebabnya itu ada di sini, saudara. Yesus menjawab di ayat yang di mana ini Yesus yang katakan sendiri. Kita buka Lukas 6 ayat 43 sampai 45. Injil Lukas pasal 6 ayat 43 sampai ayat 45. Lukas 6 ayat 43. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, ya. Dan tidak juga dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab dikatakan, baca, setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Makanya memang susah. Ya, kalau kita cuma ngomong tok baik di mulut tapi hati jahat, yaitu jatuhnya pencitraan. Makanya ada istri yang bilang, suami saya itu bu, kalau di luar manis kayak dodol, tapi kalau di rumah bu, kembali ke aslinya, monster. Sering saya dengar begitu, banyak istri yang mengeluh gitu. Kenapa? Karena tidak sungguh-sungguh keluar dari hati, jatuhnya pencitraan, saudara. Ya, kita pencitraan yang rugi siapa? Ya kita sendiri, toh Tuhan juga melihat hidup kita. Makanya ternyata enggak mudah memang ayat ini. Karena dikatakan tidak ada pohon yang baik mengeluarkan buah yang tidak baik, enggak ada pohon yang baik mengeluarkan buah yang tidak baik. Ya, apa yang diucapkan mulut meluap dari hati. Hati ini tempat perbendaharaan kata-kata. Ya, tempat penyimpanan semua yang baik. Kalau hati orang pahit, maka yang tersimpan juga yang pahit. Tapi kalau hati kita beres, hati kita bersih, hati kita benar, maka yang keluar juga semua yang baik, yang benar. Yesus bilang nggak bisa, saudara. Ya, kalau perbendaharaan hatinya jahat, yang keluar ya jahat semua. Tapi kita sering dengar orang bilang gini, udah nggak usah dimasukin hati perkataan saya, itu kan cuma di mulut, tapi hatinya enggak begitu loh, itu pret. Itu enggak sesuai firman. Karena firman Tuhan bilang apa yang keluar di mulut meluap dari hati. Ya, kita nggak bisa mau ngomong baik kalau hati kita tuh jahat. Ya saya kemarin saudara sempat kita jalan ya dengan orang Kristen, ya saya kaget ketika mereka yang nggak tahu mengumpat atau apa itu keluar kata-kata yang itu harusnya nggak pantas buat orang Kristen. Ya dia ngomong sama temannya, oh dasar lu ing. Ya mau ngomong aja saya tuh takut loh. Tapi dia keluar itu nyerocos dengan pedenya, dengan bangganya, dasar lu. Terus temannya balas, lu itu yang bang. Belakangnya at. Itu mereka leluasa sekali ngomong begitu. Ya, lalu saya tegur, kamu kata-katamu seperti itu kok kamu masih lantang ya bisa ngomong begitu. Saya udah enggak bisa loh ngomong begitu dari mulut. Kenapa? Karena memang tidak ada di perbendaharaan kita. Tapi kalau orang hatinya tuh jahat, memang perbendaharaannya gitu. Lalu mereka bilang, Allah cuma di mulut kok bu. Nggak bisa, hidupmu tidak akan diberkati. Kalau perkataanmu, ya perkataan yang seperti itu. Ya, lalu Yesus ngomong lagi di versi yang lain, ayat ini hampir sama. Kita lihat Matius 12 ayat 34 sampai 37.
Matius 12 ayat 34 sampai 37, baca 1 2 3. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, baca sama-sama, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Berat enggak saudara? Wah, ternyata perkataan itu enggak main-main saudara. Yesus yang ngomong. Ya, satu saat kita akan berdiri di hadapan tahta penghakiman Kristus saat nanti. Dan ternyata yang akan dihakimi bukan cuma kita berzina, kita nyolong, kita nipu, ya kita nyuri, bukan cuma itu ternyata. Bahkan setiap kata sia-sia itu harus kita pertanggungjawabkan pada hari penghakiman kelak. Ngeri ini. Ketika kita tahu kebenaran ini, mari kita sungguh berhati-hati dalam perkataan. Banyak saudara kehancuran keluarga, rumah tangga cuma gara-gara perkataan. Ya, ya benar itu bapak bilang, saya sama istri gak pernah berantem 20 tahun karena gak pernah ngomong. Kayaknya bagus juga gak pernah ngomong, tapi kan orang gila. Ya, karena kita punya mulut kan. Kenapa orang gak ngomong? Karena dia gak mau saudara. Ya, meluapkan semua isi hatinya. Saudara, saya mau bilang, waktu kita ini punya emosi. Tadi Pak Gembala bilang, setiap manusia itu memang punya emosi. Itu biasa, normal. Tetapi ketika ada ganjelan dalam hati kita, ada sesuatu yang tidak beres, mending diomongkan. Dengan pasangan, dengan orang, dengan teman kerja. Ya sekarang tuh banyak orang Kristen aneh, banyak istri aneh. Tiba-tiba bangun pagi diam 1000 bahasa. Satu hari diam, ditanya kenapa kamu? Ya, banyak juga suami begitu, tahu-tahu bangun pagi tidak ngomong, istrinya tanya kenapa pak? Ya, tidak semua orang bisa tahu isi hatimu. Karena kita juga nggak punya ilmu kebatinan yang bisa mendengar teriakan batinmu, mendengar suara lambungmu. Nggak ada, nggak semua orang bisa. Kalau ada masalah lebih baik ngomong. Panggil pasangan kita, suami atau istri kita, saya mau ngomong nih, saya kok ada ganjelan ya di hati ya soal sikap kamu. Aku tuh enggak suka loh kalau kamu begini-begini. Menurut kamu gimana? Ayo tuh kita selesaikan supaya habis itu kan plong. Jadi perbendaharaanmu ini tetap terjaga, bersih. Ya, orang kalau ditumpuk terus satu saat keluar saudara, itu ngeri. Ya, jangan jadi orang aneh. Ayo kita pakai perkataan yang benar, kita kasih tahu, ngomong baik-baik. Ada ganjelan apa dengan bosmu, dengan karyawanmu, panggil, bicara. Jangan menghindar. Itu nanti akan menyebabkan hati kotor. Hati ini Tuhan Yesus bilang tempat perbendaharaan, tempat penyimpanan kata-kata, semua niat dari sini tuh ada. Ya, makanya kalau orang itu dibiarkan kecewa, tersakiti, kecewa, Tuhan Yesus bilang dari hati timbul segala niat jahat, pembunuhan, ya, semua hal-hal jahat itu timbul dari hati. Makanya harus diomongkan. Nggak usah kita bicara jauh-jauh soal perkataan. Nih soal mau tanya makan aja suami istri itu bisa berantem loh, bisa langsung talak 2. Ya, hari ini mau makan di mana? Istrinya bilang terserah. Nah ini kata-kata terserah ini bahaya. Nah, nanti kalau diteruskan ribut itu berantem. Ya, lalu kalau dibilang terserah ya udah kita makan mie ya. Ya aku kan enggak mau mie, aku ini lagi diet. Nah berantem hebat. Lah terus apa? Terserah. Waduh. Ya banyak orang ribut saudara gara-gara gitu. Jadi lebih baik bapak-bapak, saya mau kasih tips nih ya kalau mau tanya sama istri makan, umpan begini. Kamu tebak kira-kira kita mau makan di mana hari ini? Ya, nanti istrinya tuh jawabnya sesuai maunya dia. Dia ngomong, aku tahu bakmi kan, iya bakmi. Walaupun bapak lagi pengen soto, iyain aja.
biar nggak ribut, amin, biar aman ya. Jadi karena kata-kata ini bahaya saudara. Ya, jadi kita harus belajar menguasai perkataan kita supaya tidak ya bikin persoalan dalam hidup. Dan dikatakan Yesus bilang ini yang mengerikan saudara. Tuhan Yesus berkata pada ahli-ahli Taurat, pada orang Farisi. Dia bilang bagaimana kamu bisa mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat. Orang yang jahat gak mungkin bisa mengeluarkan yang baik. Makanya saya mengerti tadi Yesus bilang, karena itu menurut ucapanmu kamu akan dibenarkan, menurut ucapanmu juga kamu akan dihukum. Karena ternyata yang keluar dari mulut itu keluar dari hati. Tuhan itu melihat hati. Ya, makanya orang kalau perkataannya buruk ya akan dihukum saudara. Karena pasti itu orang jahat. Yesus bilang ya sama ahli-ahli Farisi ini, orang Farisi ini, kamu itu seperti kuburan putih. Ya di luarnya semua putih, kuburan kelihatannya bersih, tapi ternyata di dalamnya busuk. Ya, makanya segala perkataan mereka terhadap Yesus itu semua perkataan yang buruk, menghakimi, menghujat, bahkan sampai mereka membunuh Tuhan Yesus. Ya, tapi itulah saya nih besok berangkat ke Israel. 80 orang kita berangkat ke sana. Ya, saudara doakan juga semuanya baik ya, semua aman. Tapi kalau saudara pergi ke sana memang saudara akan ketemu orang-orang itu. Mereka tuh pakai jubah-jubah putih. Ya, waduh, jenggotnya itu panjang, mereka tuh jalan memang ahli-ahli Taurat banget gitu ya. Tapi ya ternyata Tuhan Yesus bilang ya kamu itu di luarnya putih tapi di dalamnya busuk. Tuhan gak tertarik dengan apa yang ada di luar, tapi Tuhan tertarik dengan apa yang ada di dalam hati kita. Ya, dan jangan pernah berkata itu kan cuma kata-kata aja. Hati saya tidak begitu, tidak bisa saudara. Karena yang keluar dari mulut itu meluap dari hati kita. Ya, kita nggak bisa seperti itu. Yesus berkata, ya hati-hati setiap kata sia-sia yang keluar dari mulut kita, ucapan kita harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Ya makanya anak-anak muda ndak usah ucapkan kata-kata yang nggak penting ya. Saya lihat anak-anak muda tuh kalau ketemu sekarang, hey lu gimana kabar? Ih dasar anjir, ngapain anjir gitu ya. Ini kan kata-kata yang nggak penting, nggak ada makna, malah bikin jadi berdosa ya. Hindarilah semua yang begitu karena kita harus mempertanggungjawabkan perkataan kita. Kita baca bagaimana caranya saudara supaya kita ini bisa berkata-kata dengan baik, penuh kasih. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Kolose 3 ayat 16 sampai ayat 17. Baca bersama 1, 2, 3. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin saudara. Bagaimana cara supaya kita ini perkataannya bisa dengan penuh kasih? Yang pertama, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kita. Apa itu perkataan Kristus? Firman Tuhan. Maka rajin-rajinnya baca Alkitab. Kalau perlu baca sampai mulut kita mendengar. Baca firman, waktu kita baca firman, firman itu tersimpan di dalam hati kita. Maka perbendaharaan kita yang dulunya jelek, yang dulunya tidak baik akan mulai tergantikan dengan hal-hal yang baik. Karena ada firman Tuhan. Nah waktu ada firman Tuhan dalam hati kita, maka kita tuh bisa saudara menegur orang, mengajar. Sehingga kita juga kalau negur anak-anak gak perlu pakai ya kata-kata mengutuk, nggak perlu pakai kata-kata kita, apalagi yang dari orang tua dulu masih kita bawa sampai sekarang kata-kata yang tidak membangun. Tegur anak cukup pakai firman Tuhan. Makanya orang tua harus hafal
firman Tuhan. Harus banyak bergaul dengan firman Tuhan. Sehingga kata-kata kita itu penuh dengan firman. Ya, kita bisa menasihati anak kita, Dek, kamu itu jaga pergaulan, hormati Tuhan. Karena orang yang menghormati Tuhan, Alkitab berkata, dia akan ditinggikan oleh Tuhan. Tapi sebaliknya kalau kau hidup tidak menghormati Tuhan, maka engkau akan menemui kebinasaan, malapetaka. Itu kan semua firman Tuhan. Ya, tegur anak kita lewat firman Tuhan. Dikatakan biarlah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kita ini dengan segala hikmat mengajar, menegur seorang akan yang lain sambil apa? Menyanyikan mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bagaimana kita melatih diri supaya perkataan kita itu penuh dengan firman Tuhan? Banyak-banyak menyanyi, saudara. Nyanyi lagu-lagu rohani. Ya, daripada kau diam, daripada juga kau dengar lagu-lagu dunia yang tidak penting, ya. Nyanyi lagu rohani. Sekarang banyak lagu-lagu yang populer, ya, tapi kita harus bisa memfilter. Jangan sampai lagu-lagu itu tidak memuliakan Tuhan. Kalau ada 9 juta, ya toh, boleh ku pinjam saja semua. Ini dada isinya utang semua. Ya, ini orang hari-hari ini lagu-lagu ngetren, saudara. Tapi kita harus filter. Ya, saya kemarin pelayanan di satu kota dijemput sama ya ada hospitality-nya. Dia sih bukan orang rohani ya, karena ajudannya suruh jemput kita. Saya sakit kepala naik mobil itu. Kenapa? Lagunya. Ya, baru kita naik, ya selamat datang ibu bapak, mari naik. Dia puter tape di dalam mobil, ya. Benci, 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 tapi rindu juga. Aduh, puyeng kepala saya tahan-tahan itu, ya. Baru rindu, 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 tapi benci juga. Saya bilang sama sopir itu, Pak, kamu enggak puyeng dengar lagu ini? Ini lagu orang munafik ya. Rindu, rindu, tapi benci, 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 tapi rindu. Bapak seharian dengar lagu begini nggak puyeng, Pak? Ya, besok saya naik masih lagi lagu-lagu begitu, saudara. Ya, lagu-lagu ya zaman-zaman tahun berapa ya, bapak-bapak? Wah, ini pasti konsumsinya di rumah juga ini pasti ya, bertobat. Ya kan, kita kalau dengar lagu-lagu yang aduh tidak membangun iman tuh kan enggak enak ya. Maksudnya akhirnya saya tegur dia, tiap kali naik mobil saya tegur terus. Akhirnya besoknya berubah, dia ganti lagu, saudara, ya, lagu yang lebih seneng dan kata-katanya itu positif gitu. Saya bilang, Pak, apa yang kau dengar itu mempengaruhi loh. Saya aja ini baru dengar 1 hari mobil ini puyeng kepala saya, rasanya nggak pengen naik lagi di mobil ini. Ya tapi ya puji Tuhan. Lalu saya mulai bilang sama dia, apa yang kamu dengar itu akan masuk menjadi perbendaharaan di hatimu. Ya, mari kita banyak memuji Tuhan, menaikkan syukur kepada Tuhan. Ayat ini berkata, dan segala sesuatu yang kita lakukan, baik itu dengan perkataan ataupun perbuatan, mari kita lakukan semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya hidup kita diberkati, rumah tangga kita diberkati. Ya, kalau ada masalah selesaikan dengan baik. Tidak usah jadi orang yang apa ya, ada loh orang-orang itu kalau kita bilang jadi begini ya, itu kenapa? Aduh ya, rasanya orang-orang kayak begini nih ya, yang begini perlu dibaptis nih 15 menit. Kalau perlu di laut mati, biar mengambang, saudara ya. Karena bingung kita kadang-kadang orang itu kalau hatinya memang, ya makanya dari sini kita banyak melihat. Di sekeliling kita banyak yang seperti itu. Tapi mari kita belajar dari kita dulu sendiri. Di dalam keluarga, di dalam rumah kita. Mari kita belajar untuk mulai berkata-kata dengan penuh kasih. Sama istri, sama suami ya. Saya yakin dan percaya kalau kita terus membangun komunikasi yang baik, yang benar, saling sama-sama lah, banyak-banyak saling mendoakan. Karena kalau kita rajin saling mendoakan, ya suami istri ya setiap hari berpelukan,
Ya 1 menit aja, kalau nggak bisa lama-lama 1 menit aja berpelukan sambil mendoakan. Itu akan ya membawa kebahagiaan sehingga kita ini tidak gampang terpecah belah. Karena banyak orang sekarang mau bercerai, alasannya kenapa? Sekarang lagi ngetren itu grey divorce, ya perceraian yang terjadi di kalangan orang-orang rambut grey-grey yang udah mulai putih. Alasannya kenapa? Diajak ngomong gak nyambung. Lama-lama gue juga sakit jiwa nih kalau sama dia bertahan. Kan aku harus bahagia juga. Makanya aku memilih untuk bercerai. Banyak sekarang. Ya, karena orang gak mau benahi hatinya. Dia tuntut supaya orang lain itu yang ya lu harus baik sama saya. Padahal saudara, kalau kita menuntut orang terus yang harus berbuat begitu sama kita, ya kapan kita ini bisa berubah juga? Ya, karena orang tidak mau menuntut dirinya untuk berubah. Ya kalau kita tersakiti dengan orang lain ya berarti kan kita ini yang gak beres. Ayo kita semua memacu diri kita untuk lebih lagi berubah yuk. Supaya gak terjadi semua persoalan itu bisa terselesaikan. Tapi seringkali mulut ini loh, perkataan ini loh yang bikin memperparah sebuah keadaan. Ya, dikatakan firman Tuhan, lidah itu adalah bagian yang kecil dalam anggota tubuh manusia. Tapi dia bisa memegahkan perkara-perkara yang besar. Dia bisa menyalakan api roda kehidupan. Ya, dengan setir yang kecil itu kapal bisa dikendalikan, dibelokkan ke kiri dan ke kanan. Ya, lidah ini memegang peranan membawa kehidupan kita ini mau kemana? Ya, dan sampai hari ini dikatakan belum ada orang yang bisa menjinakkan lidah. Kita bisa melakukannya kalau kita menaruh firman Tuhan dalam hati kita. Ya, supaya hidup kita, karena Alkitab bilang hidup mati ini dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Karena perkataan itu seperti benih yang engkau tabur. Kalau engkau tabur yang buruk terus, maka engkau akan menuai yang buruk. Yesus bilang kepada murid-muridnya, kalau kamu pergi ke satu kota, ke satu rumah, masuk ke rumah, ucapkan berkat bagi orang yang ada di rumah itu. Kalau mereka layak diberkati, mereka akan menerima berkat itu. Tapi kalau mereka tidak layak diberkati, berkat itu akan kembali kepada kita. Ingat Bapak Ibu, Tuhan punya rencana yang besar atas setiap keluarga. Tapi ingat, iblis juga punya rencana yang besar atas setiap keluarga. Di dalam hidup kita cuma ada 2 rencana. Rencana Tuhan, rencana setan. Ya. Nah, kita ini mau ikut yang mana gitu ya. Tuhan punya rencana ketika orang membangun keluarga, kita bisa bersama-sama menghadapi yang namanya pergumulan. Karena hidup ini banyak pergumulan. Ya, kalau banyak cucian itu laundry. Ya, tapi karena banyak pergumulan itu namanya hidup. Ya, makanya kita harus kuat dalam keluarga. Tetapi saudara, pada kenyataannya banyak keluarga Kristen yang diserang oleh iblis. Sehingga rencana Tuhan gagal. Tema hari ini kekuatan keluarga menghadapi pergumulan. Kita nggak usah cari masalah, pasti ada masalah. Nah, yang terjadi hari-hari ini justru sumber pergumulan dan sumber masalah itu dari dalam mana? Keluarga. Sudah gagal nggak kita, saudara? Ya, karena banyak anggota keluarga yang diserang iblis dan dipakai iblis untuk menggenapi rencananya dan menggagalkan rencana Tuhan. Contoh saudara, Tuhan mau kita membangun keluarga supaya kita saling menguatkan nih. Ya, istri lemah, suami menguatkan, suami lemah, istri menguatkan. Yang terjadi sekarang, ya, setan menyerang keluarga-keluarga Kristen. Sehingga persoalan datang justru yang menjadi biang pergumulan kadang suami. Tapi bukan suami-suami yang di sini. Aman suami yang di sini, amin. Insya Allah. Ya, semoga. Terkadang juga yang menjadi sumber pergumulan dalam sebuah keluarga itu adalah istri. Ya, karena gagalnya istri berperan sebagai penolong dalam keluarga. Sehingga menjadi sumber pergumulan istri terus. Istri diserang iblis, suami diserang iblis. Ada juga sebuah rumah tangga yang menjadi sumber pergumulan tuh anak. Orang tuanya itu udah aman-aman nih. Anak ini menjadi sumber
pergumulan. Karena setan menyerang anak. Kalau setan nggak bisa serang istri, setan serang suami. Kalau setan nggak bisa serang suami istri, setan menyerang anak-anak saudara. Nah ini yang perlu kita waspadai. Jangan kita menjadi sumber pergumulan dalam keluarga. Kita nggak jadi pergumulan aja sudah banyak pergumulan hidup ini. Makanya ayo kita bertobat. Amin saudara. Ya contoh ketika suami dipakai iblis untuk menggagalkan, tiba-tiba suami selingkuh. Ya, ini kan menjadi biang pergumulan yang berat dan sekarang banyak terjadi. Ya. Satu kali mungkin istri maafkan, tapi yang namanya luka sudah tergores, tetap luka. Ya, belum sembuh lukanya, suami udah selingkuh lagi. Ya udah, bernanah sudah ini. Ya, jadi bisul saudara. Ya, akhirnya suami ini menjadi sumber pergumulan ketika istrinya terluka, istri akan melukai anak, lalu anak juga tahu, akhirnya anaknya juga kecewa sama bapaknya, lalu anaknya juga melakukan hal yang sama, dia balas dendam. Banyak sekarang anak-anak jatuh dalam free sex karena lihat orang tuanya. Dan itu roh yang kau bawa masuk dalam keluarga. Sehingga keluarga ini hancur. Dimulai dari suami yang menjadi kaki tangan setan dalam rumah tangga. Bertobat bapak-bapak, amin. Bapak-bapak bilang amin. Bapak-bapak diam aja ya, diam-diam baik. Disuruh bilang amin. Yang kenceng aminnya, yes Tuhan. Aku mau sungguh-sungguh, aku gak mau jadi kaki tangan setan dalam keluarga. Ya, ada istri yang dipakai juga setan. Ya, tiap hari saudara, omongannya itu ya yang negatif dalam keluarga. Suami pulang bukannya disambut, ya didoakan tiap hari. Ada istri begitu di sini? Oh banyak ya. Bapak-bapak ngomong banyak ya. Haleluya. Bertobat. Jangan kamu jadi kaki tangan setan dalam keluarga. Sehingga engkau menjadi sumber pergumulan. Ya. Suami udah stres pulang dari kantor. Ya, keadaan keuangan lagi begini, pulang bukannya istri siapin makanan, minuman, kasih kekuatan sayang, gak apa-apa. Ya, kalau keadaanmu hari ini tidak baik-baik saja, kita punya Tuhan yang baik. Ayo kita doa bersama. Amin ibu-ibu. Ibu-ibu amin. Ya, tadi bapak-bapak tidak mau amin. Ibu-ibu mau tobat bapak-bapak ini ya. Tapi bukan bapak-bapak di sini ya. Ayo kita jangan mau dipakai setan sehingga rancangan Tuhan dan keluarga gagal. Karena kita ini bersama-sama aja akan menghadapi banyak pergumulan. Tapi jangan engkau menjadi sumber pergumulan. Ada juga anak yang dipakai setan dalam keluarga. Suami istri baik-baik, tahu-tahu anaknya narkoba. Karena pergaulan, ketemu teman disuruh coba-coba, akhirnya jatuh saudara. Waktu anak narkoba, si istri ini belain anak terus. Terjadilah keributan dalam keluarga ini, terus ribut karena anak dipakai setan, istri belain anak, suami marah. Lalu terjadi perceraian saudara, gara-gara anak diserang setan. Dengar baik loh saudara, jangan kita mau jadi kaki tangan setan dalam hidup ini. Ya, orang tuanya sudah aman-aman, tiba-tiba anak-anak hamil di luar nikah. Sehingga suami istri ini saling bertengkar, saling menuduh. Suaminya bilang tuh gara-gara kamu gagal ngurus anak. Istrinya gak terima, kamu yang gak pernah di rumah. Wis anaknya sudah hamil, begitu ada yang bunuh diri dan lain sebagainya. Akhirnya rencana Tuhan atas hidup kita buyar. Jangan mau dipakai setan saudara. Alkitab berkata kita ini menikah satu menjadi satu dalam keluarga karena di Alkitab tadi bilang kenapa? Karena kalau kita berdua itu lebih baik. Ya, daripada kita sendiri. Orang kalau menyendiri terus lama-lama gila. Kecuali dia dikasih karunia hidup selibat, memang gak mau menikah. Cuma untuk melayani Tuhan, ada saudara ya.
Tapi kalau Tuhan kasih kesempatan menikah, menikah. Karena berdua lebih baik daripada seorang diri. Nah, kalau dua-duanya normal. Masalahnya kadang satu normal, satu tidak normal. Nah, ini bahaya. Makanya juga yang muda-muda pilih jodoh, buka mata lebar-lebar. Jangan bilang cinta itu buta, pret. Cinta itu melek, amin. Kalau sudah nikah baru buta, nggak bisa apa-apa, nggak boleh cerai. Ya, jadi nasib itu. Yang muda-muda buka mata lebar-lebar, lihat laki-laki, ya jangan tergiur, jangan hawa nafsumu, akhirnya kau jatuh dalam persinahan kenajisan, lalu sudah terlanjur. Sekarang ini banyak kejadian, kenapa banyak tingkat perceraian naik saudara? Karena banyak pernikahan Kristen bukan Tuhan yang satukan, tapi setan. Ya, karena kalau firman Tuhan bilang apa yang disatukan Tuhan nggak bisa diceraikan. Kalau Tuhan yang satukan, masalahnya banyak yang satukan setan. Ya, ketemu di diskotik, ketemu di tempat dugem. Kalau ya begini ini bagaimana bisa saudara? Ya, saya layani suami istri mau cerai, tiap hari berantem terus. Gak kuat mau cerai, saya datang. Yang pertama kali saya tanya, kamu dua ini dulu ketemu di mana? Saya dulu suka ke karaoke Bu di tempat dugem. Dia ini yang bagian LC. Ya udah, makanya rumah tanggamu begini. Ketemunya di tempat maksiat. Iya, terus apakah ini Tuhan yang satukan saudara? Lalu karena sudah terlanjur melakukan hubungan seks, ya terpaksa nikah. Makanya mau cerai, karena bukan Tuhan yang satukan. Tolong please, buka mata lebar-lebar. Karena apa yang disatukan Tuhan gak mungkin cerai. Tapi apa yang disatukan setan pasti hancur. Karena rancangan Tuhan atas keluarga, itu sebenarnya indah saudara. Ya kalau satu jatuh, satu menopang. Satu lemah, satu menguatkan. Yang ada sekarang dua-dua lemah. Ya udah mau dibawa kemana ini rumah tangga? Makanya kalau sudah berantem beribut, ya udah kita cerai aja deh. Kayaknya kita nggak cocok. Ya, ngeri saudara. Ini rancangan iblis di akhir zaman ini begini. Ayat ini bilang berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Ya, karena kalau yang mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tapi bagaimana kalau cuma sendiri? Siapa yang angkat kalau jatuh? Gak ada yang mengangkat. Saudara, ingat kita ini di dalam membangun keluarga, ada yang namanya fungsi alkitabiah untuk bisa menggenapi rencana Tuhan dalam keluarga. Kalau semua kita anggota keluarga melakukan dan berjalan sesuai dengan fungsi alkitabiah, maka rumah tangga itu jadi indah dan akan diberkati Tuhan. Tapi kalau enggak susah saudara. Bagaimana saudara rancangan Tuhan itu atas rumah tangga? Kita buka Efesus 5 ayat 22 sampai ayat 31 saudara. Efesus 5. Ya, rumah tangga dimulai dari suami istri. Nanti anak-anak itu tinggal mengikuti. Kita bikin dulu gambarannya, blueprint. Ini rumah tangga kita mau bawa kemana? Ya, Efesus 5 ayat 22. Hai istri tunduklah kepada suamimu seperti, marah semua istri kalau dengar begini nih ayat ini. Ya, iya enggak ibu-ibu? Ya, tapi kenapa istri marah? Masa kita disuruh tunduk sama suami seperti kepada Tuhan? Alay lebay ini. Ya, alay lebay. Karena kenapa istri ngomong begitu? Karena suaminya tidak pantas untuk ditunduki. Nanti ada lanjutannya, jangan berhenti di sini bapak-bapak. Terus bapak-bapak tuh banyak pakai ayat ini untuk menyerang istri. Ya, Alkitab bilang apa? Tunduk loh sama suami seperti sama Tuhan. Baca dulu bawahnya. Ya, baru kau tuntut yang atasnya. Masih ada komanya di situ. Ya, koma dikatakan karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus. Nah pertanyaan saya, suami engkau sama seperti Kristus enggak? Hidupmu? Hello? Nah ini kuncinya.
Istri akan dengan sukarela tunduk kepada suami kalau hidup suaminya sama seperti Kristus. Barulah kita tunduk seperti kepada Tuhan. Amin Bapak-bapak. Jadi jangan suka pakai ayat ini ya untuk menuntut istri. Padahal engkau hidup tidak sama seperti Kristus. Enak aja. Istrinya bilang suami saya kayak setan. Terus saya suruh tunduk seperti tunduk sama Tuhan. Hello please deh. Nah ini hati-hati saudara. Ya. Kenapa rumah tangga kacau? Karena kehilangan fungsi Alkitab dia di dalamnya. Kehilangan fungsi sesuai dengan rencana Tuhan. Ayo suami-suami bertobat. Ya, kenapa ada istri yang gak tunduk sama suami? Karena suaminya tidak hidup sama seperti Kristus. Ya, jangan berhenti di situ juga. Ayatnya itu cuma satu yang untuk istri. Hai istri, tunduk sama suami seperti engkau tunduk sama Tuhan. Memang itu paling berat, tapi bawahnya ya, suami itu harus hidup seperti Kristus, ya. Adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Ingat Bapak-bapak, engkau imam yang akan menyelamatkan rumah tanggamu. Kalau fungsi keimamanmu rusak, tidak heran rumah tangga juga jadi rusak. Seorang kepala keluarga wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Supaya istri dan anak-anaknya itu diselamatkan. Nah ini yang banyak hilang saudara dalam keluarga Kristen. Ya banyak suami tidak berperan menjadi imam ya di tengah keluarganya. Lalu dikatakan di sana lanjut lagi. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Nah, di sini wajar saudara istri akan tunduk karena suaminya membawa ajaran kebenaran. Mana ada istri nggak tunduk sama suami kalau suaminya hidup benar. Tapi kalau suami nggak hidup benar, terus tuntut istri tunduk, ya nggak bisa saudara, rusak semuanya dari atas. Dari atas rusak, hubungan suami dengan Kristus rusak, maka hubungan istri dengan suami rusak, hubungan anak dengan orang tua ikut rusak. Ya, ayo kita serius membenahi saudara. Lalu dikatakan ayat yang berikutnya, berat loh untuk suami. Hai suami, dikatakan apa? Kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Lihat suami dituntut menjadi seperti Kristus yang mengasihi jemaat. Jadi ingat ya bapak-bapak, kalau engkau hidup seperti Kristus hidup, aman, rumah tanggamu aman. Istri anak-anakmu aman. Ya, bilang amin dulu bapak-bapak. Aminnya yang sukarela. Ya, jangan terpaksa begitu mukanya, kayaknya tertekan ya. Ini luar biasa loh ya. Ini rahasia kita menggenapi rencana Tuhan atas keluarga. Ya, hai suami, kasihi istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya. Ya, lalu dikatakan di sana apa yang berikutnya? Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikan dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Kalau suami hidup benar, maka istri dan anak-anak juga ya akan dikuduskan dan dibawa kepada rencana Tuhan. Demikian juga suami, dikatakan apa? Ayat yang berikutnya, ya, ayat yang berikutnya saudara ya. Demikian juga suami harus apa? Mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi bapak-bapak
Ya, kalau kau mengasihi istri itu sama dengan engkau mengasihi dirimu sendiri. Ada ayat yang lain yang berkata, hai suami kasihilah istrimu supaya doamu tidak terhalang. Kalau suami tidak mengasihi istri, doanya cuma sampai di plafon, balik lagi. Tidak tembus sampai ke surga. Terhalang doamu. Ya, yang luar biasa saudara, dikatakan demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Ayat yang berikutnya, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya, merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Amin Bapak-Bapak. Ayo kita berusaha selagi kita masih dikasih hidup. Ini kunci besar dari rumah tangga yang diberkati Tuhan. Ya, kalau seorang kepala keluarga hidup seperti Kristus hidup, ya luar biasa. Karena kita adalah anggota tubuhnya, sebab itu dikatakan ayat yang berikutnya ayat yang 31. Baca bersama, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Kalau satu daging, istri sakit, suami sakit, istri sakit. Yang terjadi tidak sekarang. Suami sakit, istri sakit karepmu. Bertobat saudara. Atau sebaliknya, ada suami yang mengasihi istri. Ya istri sakit, suami sakit. Tapi suami sakit, istri karepmu. Ya tidak boleh demikian terjadi. Ya sebab ada kutuk yang akan turun kalau kita tidak melakukan firman Tuhan. Kita sedang bicara bagaimana keluarga itu bisa saling menguatkan ketika kita ini menghadapi pergumulan. Tapi bagaimana mungkin itu terjadi? Sedangkan hari-hari ini yang menjadi sumber pergumulan adalah keluarga sendiri. Ya, ayo anak-anak muda kau juga jangan mau dipakai setan untuk bikin damai sejahtera orang tuamu habis. Tiap hari cuma main HP saja ini kau dipakai iblis. Bertobat anak-anak muda, amin. Ya, bertobat loh, benar. Zaman sekarang setan sudah tidak datang dengan bentuk yang tanduk, lalu dia datang serang kau. No. Sekarang ini serangannya apa anak-anak muda? Kau tiap hari main HP, kau sudah kesetanan. Bertobat. Jangan kau bikin orang tuamu emosi. Gara-gara kau main HP terus. Lalu orang tuamu marah-marah, maka kau sudah menjadi utusan iblis di dalam keluarga. Ya, saya ngomong serius ini anak-anak muda bertobat ya. Jangan bikin orang tuamu marah. Setidaknya kalau kau tidak bisa menjadi berkat dalam keluarga, jangan jadi batu sandungan. Jangan jadi alat setan untuk bikin mamamu marah-marah tiap hari. Karena kalau mamamu marah-marah tiap hari, bapakmu ikut stres. Kalau bapakmu juga stres satu rumah, percaya nggak saudara? Kalau dalam keluarga ada satu orang stres, itu berjangkit. Ya, satu rumah akan jadi stres karena itu senjata setan. Coba kembalikan fungsi Alkitabiah yuk. Alkitab berkata, anak-anak, hormatilah orang tuamu ya supaya panjang umurmu. Kalau kau nggak mau dengar orang tuamu, cepat mati kau anak-anak. Ya, dengar baik-baik nih saya ngomong, ini Alkitab yang bilang bukan saya. Udah nggak usah khotbah manis-manis lagi hari-hari ini, amin. Ngomong yang keras aja, biar tobat. Kalau nggak mau tobat kebangetan saudara. Alkitab bilang kalau kau mau lanjut umurmu, ya maka hormati orang tuamu. Dengar didikan ibumu, pasang seperti kalung di lehermu. Karena perhiasan yang indah itu akan menuntun langkah-langkahmu kelak. Semua nasihat orang tua itu baik. Tidak ada orang tua mau menjerumuskan anaknya. Tapi kalau kau memang mau dipakai iblis, silakan aja. Kalau engkau tidak bisa ditegur oleh nasihat dari kata-kata orang tuamu, kau akan ditegur melalui pengalaman hidup yang pahit. Dengar baik saya ngomong.
Saya selalu bilang sama anak-anak saya, Mami pernah mengalami pengalaman hidup yang pahit. Karena tidak ada yang ngasih Mami firman. Saya dulu tidak mengerti kebenaran. Saya dulu tidak mengenal Yesus. Enggak ada firman yang diberi bagi saya. Jadi saya terjerumus dalam hidup sehingga apa yang menegur saya pengalaman sampai saya mau bunuh diri. Saya bilang sama anak saya, kalau kamu nggak mau dengar nasihat kata-kata orang tuamu, maka engkau ke depan akan ditegur lebih keras oleh pengalaman yang akan menghajarmu. Masih untung kalau ada iman, kau selamat. Kalau tidak, mati binasa. Dengar baik-baik anak muda, ini serius. Kalau kau tidak menghormati orang tuamu, apa yang dia bilang, kau tidak dengar. Pendek umur kau, cepat mati. Karena Tuhan juga lihat, ini hidup cuma bikin pusing orang tua, mending diambil aja mati. Ya, ngapain anak-anak hidup coba bikin stres, apalagi kalau mamahmu berdoa. Ya, enggak ada orang tua berdoa supaya kau mati, tidak. Tapi Tuhan melihat kesengsaraan orang tua. Ya, enggak ada orang tua juga pengen anaknya mati, enggak ada. Orang tua pengen anaknya itu bahagia. Makanya kalau orang tua nasihati anak muda, dengar. Ya, supaya kita ini bisa hidup dan menanggung sama-sama pergumulan. Bagaimana bisa kita hidup menjadi keluarga yang saling menanggung pergumulan kalau kita sendiri menjadi biang pergumulan dalam keluarga. Nah, kalau kita semua mengambil bagian untuk melakukan firman dalam keluarga, melakukan kehendak Kristus, barulah kita menjadi keluarga yang kuat. Ada pergumulan, kita cerita, kita doa bareng-bareng yuk. Ketika kita doa bareng-bareng, mujizat Tuhan turun. Karena Alkitab berkata, di mana 2 orang atau 3 orang, 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus. Dan mereka sepakat meminta sesuatu, maka Tuhan menjawab doa-doanya dari sorga. Amin saudara. Itu loh yang Tuhan ngomong. Sebelum kau jatuh anak-anak muda, ya hidup ini kejam loh, ya. Hidup ini kejam. Dengar nasihat orang tuamu sebelum kau ditegur oleh pengalaman yang akan menjatuhkan engkau. Untung saya dulu enggak sempat bunuh diri. Tuhan Yesus selamatkan saya. Karena saya masih dipilih Tuhan. Ya. Ada iman sedikit dalam hati saya yang bertanya, Tuhan sebelum aku bunuh diri, aku pengen ketemu Tuhan. Yang menciptakan saya yang kurang kerjaan itu, kenapa kau ciptakan aku di dunia? Tapi puji Tuhan, ternyata iman yang sekecil itu dianggap berharga oleh Tuhan. Dan Yesus menyatakan dirinya sama saya, sehingga saya nggak jadi mati, tapi saya menyerahkan hidup untuk dipakai Tuhan. Ya, makanya saya selalu menasihati anak-anak saya, cukup mami yang alami pahit hidup, karena nggak dengar nasihat orang tua, memberontak, tidak mau nurut, karena saya tidak tahu kebenaran saudara. Tapi kalau engkau anak-anak muda, orang tuamu sudah nasihati kau dengan firman. Tapi kau tidak mau dengar. Engkau membuang perhiasan itu. Ya, dan Alkitab berkata babi itu kembali kepada kubangannya. Tidak ada guna kau memberi perhiasan mutiara kepada babi. Dia akan cuma buang. Ya, cuma babi yang tidak mengerti nasihat. Cuma babi yang gak ngerti sesuatu yang bijaksana. Tapi engkau anak muda, engkau dikasih Tuhan otak untuk berpikir sehingga engkau dengar nasihat orang tuamu itu baik. Amin. Kalau dibilang jangan main HP terus, jangan. Ya, supaya otakmu tuh enggak buntu. Ya, generasi ke depan ini hancur saudara. Ya, banyak, makanya sekarang kita lihat umur 20 udah kena stroke. Kenapa? Gaya hidup. Mereka gak pernah gerak, main HP, minum manis-manis, boba, makan manis-manis. Loh, sekarang generasi muda umur 19 udah kena diabetes. Udah kena diabetes, masih umur-umur segitu. Ya, umur 20 yang kena stroke banyak. Ponakan saya 20 kena stroke. Ya, baru lulus saudara kuliah. Ya, tiba-tiba kena stroke, gak bisa bangun pagi-pagi. Ya, kalau dinasihati orang tua jangan makan tengah malam, jangan minum yang manis-manis. Ya, tapi itu GoFood terus. Ya, kalau dinasihatin orang tua, ya akhirnya hidupnya bikin repot kan. Sekarang gak bisa apa-apa di tempat tidur. Bapaknya yang harus angkat ke WC, cebok. Kau menambah beban di dalam keluarga. Ayo kita bertobat. Tuhan kasih kita hikmat untuk kita bisa hidup. Karena di depan kita banyak pergumulan yang harus kita hadapi bersama-sama.
Untuk membawa keluarga masuk dalam rencana Tuhan, tanggung jawab semua anggota keluarga. Jadi kayak sapi yang membawa beban. Bayangkan kalau ada sapi 4 ekor di depan nih bawa beban. Terus sapi yang satu mau ke kanan, yang satu mau ke kiri, yang satu mau ke depan. Kira-kira nyampe nggak saudara? Ya nggak nyampe. Anak mau jalan ke kiri, suami jalan ke kanan, istri mau lurus, yang satu mau ke belakang. Ya bubar di tengah jalan. Ini yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Kristen hari-hari ini. Tidak satu arah karena kita tidak menjadikan firman Tuhan sebagai tolak ukur dalam rumah tangga kita. Saya selalu berkata sama anak-anak saya, hidup hormati Tuhan. Kita semua yang ada dalam keluarga ini harus menghormati Tuhan. Kalau kita menghormati Tuhan, Alkitab berkata Tuhan bilang, orang yang menghormati aku akan kuhormati. Bayangkan kalau Tuhan menghormati kita saudara. Kita nggak cari penghormatan, kita nggak gila hormat, enggak. Tapi otomatis Tuhan bilang, orang yang menghormati aku akan kuhormati. Kita dihormati pejabat aja seneng toh. Bagaimana kalau Tuhan yang menghormati kita? Wow, ya hidupmu saudara ditanggung Tuhan berjalan di depanmu. Makanya saya selalu bilang tidak semua orang Kristen akan mengalami janji Tuhan. Hanya mereka yang istrinya menghormati Tuhan, suaminya menghormati Tuhan, anak-anaknya menghormati Tuhan. Kalau di dalam keluarga para suami engkau menjadi bapak-bapak yang hidup jujur, maka Alkitab berkata rumah tanggamu itu akan semakin berkembang. Amin. Kalau engkau menjadi pengusaha yang jujur, maka bisnismu akan menjadi bisnis yang berkembang. Jadi ternyata berkat orang jujur itu membuat sesuatu berkembang. Apa yang kau lakukan dengan tanganmu akan berkembang. Tapi satu syaratnya jadilah orang yang jujur ya. Apalagi saya mau mulai dari masalah keuangan ini. Dulu saya khotbah di sini saya sudah pernah katakan suami istri ya harus saling tahu PIN ATM-nya berapa. Sudah dilakukan atau belum? Sudah ya Pak Iwan. Ya. Kemarin saya pelayanan ada seorang suami yang bilang gini, "Oh, saya selalu loh Bu kalau saya itu ya misalnya mau naik pesawat diumumkan cuaca buruk. Ya saya WA istri saya nomor ATM saya itu PIN-nya ini, nanti password IG saya ini, password Facebook saya ini." Saya bilang terus nanti kalau pesawatnya nggak jatuh Bapak pulang semua password dirubah lagi. PIN-nya dirubah lagi, ini bertobat ini kalau kayak gini. Jadi cuma kalau dalam ancaman saja. Ya karena pernah ada kejadian saudara suaminya meninggal, istrinya nggak tahu PIN ATM. Sampai mau beli peti aja nggak bisa. Itu kan parah ya. Akhirnya pinjam uang dulu nanti kalau sudah ya sempat waktu panggil itu urus buka PIN ATM tak gampang loh. Harus ada polisi, harus ada pengacara ya Pak ya. Baru dibuka padahal tuh punya suaminya sendiri. Ya, jadi jangan ada ya kita nggak jujur suami istri dalam hal keuangan. Kalau dalam hal keuangan saja kita sudah tidak jujur, maka apalagi dalam hal yang lain. Makanya saya mau kasih tahu dulu nih dari hal keuangan dulu kita perbaiki rumah tangga kita, baru kita bisa menjadi jujur dalam hal yang lain. Ya, saya dengan suami saya itu saling tahu. Saya tahu PIN ATM-nya dia tahu PIN ATM saya. Saya tahu password HP-nya dia juga tahu password HP saya. IG nggak pernah ada yang dikunci. Itu untuk meminimalis kita tidak ada perselingkuhan dan jangan ada dusta di antara kita. Yang ada hanya kejujuran, amin. Suami saya bawa kartu ATM-nya, tapi saya pegang mobile banking-nya. Jadi biar dia gesek di mana saya tahu. Ini tadi buat beli apa? Oh ada ini pengeluarannya ini. Saya tahu itu namanya kita belajar jujur dalam rumah tangga. Kalau kita hidup jujur maka rumah tangga pasti diberkati. Jangan suami istri nggak tahu keuntungannya berapa. Disembunyi di kaos kaki lagi duitnya. Ya, dia bilang tuh loh Bu istri saya ini salah menikah. Saya menikah sama perempuan yang pintar cari uang. Uang saya sembunyikan di mana dia temukan semua Bu. Saya taruh di kaos kaki dia cari, di buku dia cari. Memang istri saya ini pintar cari uang. Ya, jadi mari kita jujur dari hal yang perkara yang kecil dulu. Kalau kita sudah jujur dari itu, maka yang lainnya kita belajar. Supaya apa saudara? Karena ada berkat orang jujur. Amin. Ada berkat orang jujur.
Ya kalau hidup kita penuh tipu muslihat, lari kanan kiri, aduh ya boro-boro berkat saudara, yang ada itu kutuk, yang ada itu penderitaan. Ya keluarga tidak diberkati, usaha nggak diberkati, makanya banyak orang datang, Bu kenapa ya nasib saya begini-begini terus. Ya mungkin kamu belum jujur di hadapan Tuhan. Ya mari kita berusaha menjadi orang yang jujur karena ada berkat orang jujur. Nah hari ini saya pengen ambil satu contoh di dalam Alkitab. Siapa orang yang jujur di Alkitab? Mari kita buka 2 Tawarik pasal 31. 2 Tawarik pasal 31 ayat yang ke 20 dan 21. Kita baca 2 Tawarik pasal 31. Baca bersama. Ini tentang Raja Hizkia saudara. Baca 1, 2, 3. Demikianlah perbuatan Hizkia ini udah ayat yang keberapa ya? Di seluruh Yehuda. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Dalam segala, kita baca 1, 2, 3. Dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, ia mencari Allahnya. Semuanya dilakukannya dengan segenap hati sehingga segala usahanya, apa firman Tuhan bilang? Berhasil. Saudara, firman Tuhan berkata, ya Hizkia tercatat sebagai salah satu orang di Alkitab yang hidupnya jujur. Ya, dia dikatakan dia tuh jujur. Inilah perbuatannya. Dia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, apa yang benar di hadapan Tuhan. Ya, sehingga dalam setiap usaha yang dia lakukan, saudara, Tuhan menyertai dan membuat dia berhasil. Kita tahu bersama Hizkia adalah seorang raja yang dia membangun, saudara, Hizkia Tunnel. Kalau saudara pernah ke Israel, yang belum nanti ikut saya bulan April. Tapi kayaknya sudah penuh. Nanti ya next time. Yang lalu saya ke Israel, kami turun di kota Daud. Itu di bawah istana Raja Daud. Turun sampai berapa meter ke dalam. Itu ada yang namanya terowongan Hizkia. Hizkia membangun sebuah terowongan air di bawah tanah ketika zaman pada waktu itu Raja Sanherib akan menyerang Yerusalem. Saya itu membayangkan ketika kami turun itu kan jauh, saudara yang sudah pernah pergi ya. Itu jauh ke dalam saudara. Kita masuk di dalam gua batu. Di situ ada terowongan yang lebarnya hanya selebar badan kita. Dan di situ isinya air, airnya selutut. Hizkia membuat itu saudara. Pada zaman itu belum ada traktor, belum ada peralatan canggih. Tapi Tuhan menyertai dia membuat cadangan air buat Yerusalem. Ya, di bawah kota Daud itu dia bikin terowongan di tebing batu loh. Saya tuh sampai masuk melihat ini batu yang dipahat loh. Dan di situ menjadi saluran air. Kenapa Hizkia diberkati Tuhan dan dia berhasil mengembangkan kota Yerusalem? Saudara, peperangan di daerah-daerah gurun pasir itu cuma memperebutkan dua hal, benda cair, minyak dan air. Susah di sana, makanya negeri yang ada air itu diperebutkan, yang ada minyak itu diperebutkan. Cuma benda cair itu yang diperebutkan. Jadi pada zaman itu Hizkia disertai Tuhan. Makanya benar Amsal 11 ayat 11 tadi berkata, berkat orang jujur memperkembangkan kota. Berkat Hizkia menjadi raja yang benar, dia berhasil membuat terowongan air di bawah tanah yang itu menghidupi kota Yerusalem pada waktu dikepung oleh Sanherib, saudara. Dan siapakah Hizkia ini sebenarnya? Hizkia ini ayahnya adalah seorang raja yang terburuk di Israel, yaitu Raja Ahaz. Kita tahu bersama Ahaz adalah raja yang jahat. Jadi belum tentu bapaknya jahat, anaknya jahat. Ya, belum tentu juga bapaknya baik, anaknya baik. Bisa jadi bapaknya baik, anaknya jahat. Sebaliknya bisa jadi anaknya jahat, bapaknya baik. Kok sama ya? Bisa jadi bapaknya jahat, anaknya baik. Terbukti Hizkia, papanya itu tercatat sebagai raja yang terburuk selama sejarah Israel. Ketika Ahaz memerintah, dia membangun kuil-kuil untuk penyembahan berhala di sana. Sehingga imam-imam mereka sudah tidak lagi melakukan tugas mereka sebagai imam. Dirusak semua sama Raja Ahaz. Diperintahkan semua harus menyembah kepada dewa. Tapi ketika Ahaz mati, Hizkia menggantikan bapaknya
bapaknya menjadi raja. Dia membongkar seluruh kuil-kuil penyembahan berhala. Dia mengembalikan tugas para imam kembali di bait Allah. Dia kembali membangun penyembahan yang benar kepada Tuhan. Dia hidup menjadi orang yang baik, yang jujur di mata Tuhan, sehingga hidupnya diberkati Tuhan, dan Yerusalem berkembang sejahtera di bawah pemerintahan Raja Hizkia. Apa yang terjadi yang paling luar biasa yang kita tahu dari Raja Hizkia, saudara? Kita lihat dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-20. Ini cerita yang sangat kita tahu, Hizkia pernah mengalami sakit dan hampir mati. 2 Raja-Raja 20 ayat 1, saudara. Kita baca bersama 2 Raja-Raja 20 ayat yang pertama, baca 1, 2, 3. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Ada di sini yang pernah rasa jatuh sakit dan hampir mati? Siapa yang sudah pernah rasa hampir mati? Ya, kita ini kadang baru sakit, batuk, pilek, hidung tersumbat, sudah alay lebay. Hizkia sakit dan hampir mati. Hampir mati itu sekarat judulnya. Dalam keadaan dia sakit dan hampir mati, datang seorang nabi, seorang yang rohani, seorang utusan Tuhan, ngomong sama dia apa, kita baca. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Saudara bayangkan kalau saudara sakit hampir mati, didatangi pendeta. Sayalah yang datang. Terus saya bilang, sampaikan pesan terakhirmu kepada keluargamu. Karena kau pasti mati dan tidak mungkin sembuh lagi. Pasti saudara siram air saya. Iya Pak ya. Saudara bilang ini Bu Debbie sesat. Ya, nabi, ya itulah yang benar. Tidak hanya menyampaikan yang enak-enak saja. Ya, kebanyakan orang itu terlalu memelintir firman Tuhan hanya untuk kebutuhan. Ya, orang sakit didatangi. Kalau saudara datang sama orang sakit, Bu, kalau Tuhan mau menyembuhkan ibu, maka Tuhan sanggup menyembuhkan. Tapi kalau tidak pun percaya, mati itu sebuah keuntungan. Amin. Itu yang harus kita perlengkapi kepada setiap orang. Makanya saya bersyukur banyak orang WA ke saya, Bu, saya mau berterima kasih. Cici saya sudah dipanggil Tuhan. Yang luar biasa sebelum meninggal, cici saya tuh tiap hari dengar mesbah doa. Sampai terakhir dia memasuki ruang operasi, dia bilang sama saya tidak takut mati. Kalaupun saya akan mati, itu adalah keuntungan. Saya akan ketemu dengan Tuhan. Jadi dia bilang, saya berterima kasih ya Bu, berkat mesbah doa, semua khotbah-khotbah ibu, cici saya itu siap mati. Kita semua sudah siap mati belum? Halo? Kenapa tertawa saudara? Ya, siap mati. Kemarin saya baptis seorang yang kena kanker stadium akhir. Dia divonis dokter tinggal 6 bulan lagi umurnya. Dia menangis, dia bilang, Bu Debbie, berarti saya harus mempersiapkan diri menuju kematian ya. Saya bilang sama dia, jangankan kamu yang sudah divonis dokter 6 bulan lagi hidup. Saya ini nggak divonis dokter, tapi tiap hari saya siap mati. Minta ampun kalau ada dosa. Siapa tahu saya dipanggil hari ini. Kamu yang sudah divonis dokter 6 bulan lagi, buktinya masih hidup sampai sekarang nggak mati-mati kan? Ada orang yang tidak divonis mati, tiba-tiba mati lagi duduk di sofa. Jadi kita semua ini, saya bilang bukan perkataan dokter yang menentukan hidupmu. Ada orang yang nggak divonis loh, tiba-tiba meninggal lagi duduk di sofa aja. Bahkan tidak sempat menyampaikan pesan terakhir. Ini bagus kan? Yesaya datang ngomong, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu. Itu tadi kasih tahu PIN. Ya, supaya jangan sudah sekarat baru sudah nggak bisa bicara, minta pulpen, minta ini mau tulis PIN ATM. Ya, masih sehat kasih tahu. Karena kita nggak tahu kapan kita. Jadi karena kita tidak tahu, kita harus siap. Mulai dari sekarang. Jangan tunggu divonis dokter. Hidup ini gak ada yang tahu. Ya, masih bagus kalau dikasih kesempatan. Sampaikan pesan terakhirmu kepada keluargamu. Karena kamu tidak mungkin sembuh. Kamu akan mati. Kamu pasti mati. Lalu apa yang dilakukan Hizkia, saudara? Kita lihat responnya. Ayat yang berikutnya dikatakan di sana.
Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding. Bukan dia buang muka dari Yesaya karena dia marah, bukan. Dia memalingkan mukanya ke arah dinding, lalu dia apa? Berdoa kepada Tuhan. Hizkia adalah seorang yang hidup jujur dan takut akan Tuhan. Responnya ketika mendengar sesuatu yang buruk, ketika menghadapi masalah yang buruk adalah dia mencari wajah Tuhan. Orang yang hidup jujur itu pasti karena dia dekat sama Tuhan. Nggak mungkin kalau dia nggak dekat sama Tuhan. Tapi sekarang banyak orang lebih takut CCTV dan takut Tuhan ya. Kita lihat-lihat tuh di IG orang nyolong nih. Lihat CCTV nggak jadi dibalikin. Karena lihat aduh ada CCTV. Padahal dia lupa mata Tuhan itu lebih dari CCTV tercanggih. Amin. Yang bisa menembus dimanapun engkau berada. Nanti satu saat nanti kita mati disuruh puter. Ditanya, kamu pernah selingkuh enggak? Enggak. Malaikat channel 5. Habis kau. Ada semua rekamanmu. Ya pernah nyolong enggak? Enggak. Channel 4. Itu mata Tuhan lebih dari CCTV tercanggih dimanapun juga. Walaupun engkau enggak ngaku sama manusia. Tapi Tuhan tahu. Suami-suami, istrimu gak tahu hidupmu di luar sana. Tapi Tuhan tahu, semua terekam dalam CCTV-nya Tuhan. Istri-istri, suamimu gak tahu hidupmu seperti apa. Anak-anak, orang tuamu gak tahu hidupmu di luar seperti apa. Tapi semuanya terekam dalam CCTV-nya Tuhan. Bilang amin. Amin yang kencang biar bertobat. Ya ingat loh ya, satu saat Alkitab berkata semua makhluk akan berhadapan di tahta pengadilan Kristus. Untuk apa? Memberikan pertanggungan jawab terhadap apapun yang dia lakukan di bawah langit ini. Kita semua akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus. Jadi lebih baik dari sekarang hidup jujur. Ada mata Tuhan melihat. Hizkia seorang yang takut akan Tuhan. Ketika dia mendengar itu, dia gak marah. Dia memalingkan wajahnya ke tembok, lalu dia mulai berdoa kepada Tuhan. Apa isi doa Hizkia? Kita lihat. Ya, ayat yang ke-21. Jangan cuma, ayat yang ketiga. Jangan cuma menuntut-nuntut Tuhan. Hizkia engkau berikan hidup 15 tahun lagi. Maka aku pun iya. Lihat dulu isi doanya Hizkia baru kau tiru-tiru. Orang Kristen itu pintar meniru. Dia nggak tahu apa itu doa Hizkia, apa doanya Hizkia sampai Tuhan mendengar. Apa yang dia bilang sama Tuhan? Baca bersama, 1, 2, 3. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati alias jujur. Dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Itu isinya doanya Hizkia. Dia gak minta apa-apa, dia cuma ingatkan Tuhan. Tuhan, ingatlah aku ini loh Tuhan. Kiranya Engkau mengingat aku. Aku ini telah hidup benar di mata-Mu. Aku ini telah hidup jujur di mata-Mu Tuhan. Aku ini telah berbuat yang baik di mata-Mu. Ingatlah itu. Lah kalau kita hidup dalam dosa, apa yang mau diingatkan? Tuhan, ingat loh aku ini tiap hari selingkuh. Ingat loh Tuhan, aku ini tiap hari nyolong. Tuhan bilang, matilah kau. Biarkan Tuhan menemukan sebuah alasan dalam hidup kita untuk dia memberi kita perpanjangan umur. Harus ada alasan yang Tuhan dapati dari hidup kita. Untuk apa aku akan perpanjang umurmu? Dia bilang, ingat loh Tuhan, aku hidup di hadapan-Mu dengan setia, aku hidup dengan tulus hati, dengan jujur, dan aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah ia. Saudara, ada hal apa dari hidup kita yang bisa membuat itu Tuhan mempertahankan hidupmu? Yang bisa membuat sebuah alasan untuk Tuhan membela kita. Ingat loh, Alkitab berkata iblis pun tahu apa yang kita perbuat dan dia mendakwah kita di hadapan Allah. Ingat kisahnya Ayub. Tuhan bilang, tidak ada seorang pun di dunia ini yang seperti Ayub. Iblis ngomong, karena engkau beri dia kekayaan. Engkau pagari semua miliknya. Engkau pagari kekayaannya. Engkau pagari anak-anaknya.
Tuhan memagari. Lalu iblis bilang, coba beri aku kuasa. Buka pagarmu atas hartanya. Dan aku akan menjamah semua hartanya. Lihat, apakah dia masih tetap setia dan tulus kepadamu? Tuhan bilang, oke iblis, aku beri engkau kuasa, ambil semua hartanya. Tapi nyawanya dalam tanganku. Lalu iblis mengambil semua yang Ayub punya, kekayaannya habis dalam semalam, terbakar semua habis. Ayub bilang, Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Gondok gak iblis? Gondok. Iblis datang sama Tuhan. Iya, karena dia masih sehat. Walaupun hartanya sudah diambil, dia masih sehat, dia masih bisa kerja cari duit. Coba kasih aku kuasa. Untuk aku jamah tubuhnya, beri dia penyakit. Tuhan bilang, oke iblis, aku beri engkau kuasa, jamah tubuhnya Ayub. Tapi nyawanya tetap di dalam genggamanku. Itu sudah paling parah. Tidak ada persoalan di hidup manusia yang sangat membuat iman kita akan jatuh dan down. Selain ketika orang berhadapan dengan yang namanya sakit penyakit. Kenapa saudara? Masalah keuangan di luar tubuh. Suami selingkuh di luar tubuh. Tapi kalau namanya sakit itu di dalam tubuh. Orang lain tidak akan pernah bisa memberi kita kekuatan. Dia akan ngomong, kamu gak rasa ini sakitku. Aku yang rasa. Kemarin saya di Surabaya ketemu dengan seorang ibu. Dia bersaksi dia kena kanker saudara. Ketika belum kena kanker, ibu ini sosialita. Tiap hari jalan keluar pakai tas ratusan juta. Bergaya, penampilannya seksi, semua belahan terlihat. Kalau malam jam 10 keluar dia dugem. Anaknya masih kecil, halangi dia di mobil. Mami jangan pergi. Dia buka kaca, minggir gak lu? Mami tabrak kalau gak minggir. Lalu dia pergi dugem, minum-minum di nightclub, pulang pagi saudara. Suaminya bilang, bertobat kamu, cari Tuhan. Gak ada Tuhan-Tuhanan, hidup ini punyaku. Satu saat dokter vonis dia kena cancer, awal pandemi. Suaminya bawa dia berobat ke luar negeri, waktu itu semua tutup, yang bisa hanya Dubai. Dibawa dia ke Dubai saudara. Sampai sana akhirnya berobat. Suaminya temenin dia. Sampai satu kali kansernya sudah menyebar dan ususnya itu bocor. Waktu ususnya bocor, kotorannya akhirnya tumpah kemana-mana. Harus dibolong perutnya, dipasang kantong. Akhirnya dia mengeluarkan kotoran dari kantong. Saat kantongnya penuh, yang bersihin suaminya. Ya, dia bilang saya tutup hidung bu. Saya tutup muka dengan bantal. Saya aja jijik dengan kotoran saya. Tapi suami saya bersihin itu semua. Saya tanya sama suaminya, kenapa bapak punya hati yang begitu luar biasa? Suaminya orang bule, orang Kanada. Dia bilang pertama bu, karena ikatan sumpah janji pernikahan. Di dalam janji pernikahan kita berkata, aku akan mengasihi engkau dalam keadaan sehat ataupun sakit. Dia bilang banyak orang mengucapkan janji itu dengan senyum-senyum, dengan enak. Mereka lupa itu adalah sebuah komitmen yang sangat berat. Yang kedua bu, dia bilang, kenapa saya melakukan itu? Kita tidak tahu hidup ini, semua orang bisa kena sakit. Hari ini mungkin istri saya, tapi saya nggak tahu besok mungkin saya. Karena itu saya hanya melakukan apa yang Yesus katakan. Perbuatlah kepada orang lain apa yang engkau ingin orang perbuat kepadamu. Perbuatlah itu juga kepada orang lain, karena apa yang engkau tabur itu akan engkau tuai. Dalam keadaan sakit istrinya disuruh bertobat. Suaminya bilang baca Alkitab, berdoa. Nggak. Kenapa Tuhan izinkan saya mengalami sakit seperti ini? Kenapa Tuhan gini-gini marah nggak bertobat? Sampai satu kali dia bilang ada temennya kirimi khotbah saya yang berjudul Akibat Dosa Tersembunyi. Itu khotbah sudah ditonton jutaan orang dan banyak yang bertobat saudara. Saya bersyukur, ya nggak tahu kenapa Tuhan taruh saya bikin khotbah itu. Dan dia bilang waktu saya dengar itu khotbah, saya dijamah Tuhan. Saya nangis tersungkur minta ampun sama Tuhan. Dan sejak hari itu saya dengar mesbah doa, saya dengar mesbah syukur. Tuhan ubahkan saya bu. Dia bilang saya tidak pernah lagi bersungut dan komplain sama Tuhan. Yang ada tuh saya bilang Tuhan terima kasih Tuhan. Kalau aku tidak kena sakit begini. Mungkin aku lagi sehat masih dugem tiba-tiba aku mati jiwaku binasa. Tapi karena aku kena sakit ini aku mencari Tuhan. Dan dia bilang kepada saya Bu Dewi sekarang saya sudah siap mati Bu. Kapanpun Tuhan panggil
saya sudah siap. Itulah kemenangan iman. Amin saudara. Ketika orang menemukan Tuhan, ya, dia mencari Tuhan. Biar Tuhan menemukan sebuah alasan dalam hidup kita untuk dia membela kita. Lalu saudara, akhirnya Hizkia bilang, ingatlah akan aku Tuhan. Ayat yang berikutnya di sana dikatakan, Alkitab berkata apa saudara? Kita kembali pada ayat firman Tuhan tadi. Ya, itu isi doa Hizkia ya. Jadi jangan kita bilang ini Hizkia saja ditambah umur. Ada alasan enggak bagi kita untuk berkata seperti itu? Ya, tetapi Yesaya belum lagi keluar. Jadi Yesaya itu sudah mau pergi dari kamarnya Hizkia. Dia baru sampai di ruang tengah di pelataran. Tiba-tiba Tuhan berfirman kepada Yesaya. Apa yang Tuhan bilang? Ayat yang kelima. Baliklah, kata Tuhan. Kembali kepada Hizkia. Katakanlah kepada Hizkia, raja umatku. Beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga. Engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Ayat yang ke-6. Di sana dikatakan, ya, ayat yang ke-6 saudara. Aku akan memperpanjang hidupmu berapa? 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Saudara lihat. Tuhan mendengarkan doa Hizkia. Bahkan dia bukan hanya disembuhkan, diperpanjang 15 tahun. Dan bukan hanya itu. Berkat orang benar memperkembangkan kota, Tuhan kasih bonus dan aku akan melepaskan kota ini dari tangan Raja Asyur. Musuh terbesar pada zaman itu adalah Asyur. Raja Hizkia sedang memerintah dalam kepemerintahannya dan itu tidak mudah. Tetapi Tuhan berjanji, jangan takut, aku yang akan memagari kota ini dan akan memberikan engkau kemenangan dari Asyur. Dan apa yang terjadi saudara? Tuhan menggenapi. Ya, beberapa tahun kemudian orang-orang Asyur kembali dan mereka ya mengancam Yerusalem. Mereka mengejek nama Allah orang Israel. Mereka mengancam akan menguasai dan menyerang Yerusalem. Raja Hizkia ya dia pergi ke bait Allah dan berdoa kepada Tuhan agar Tuhan membebaskan bangsa Israel dari kepungan orang Asyur. Dan apa yang terjadi saudara? Ketika dia berdoa pada malam yang sama ketika Hizkia berdoa, Tuhan berfirman lewat Nabi Yesaya, dikatakan di sana pada malam yang sama ketika Hizkia berdoa, malaikat Tuhan sudah aku utus untuk membunuh 185.000 prajurit Asyur di kemah mereka. Malaikat Tuhan yang membunuh 185.000 prajurit Asyur mati di tenda, tidak dengan peperangan. Karena doa dari seorang raja yang hidup jujur di mata Tuhan. Amin. 150.000 dibunuh. Ketika Raja Sanherib mendengar pasukannya mati dibunuh malaikat, dia menjadi takut. Lalu dia tarik seluruh pasukan mundur ke daerah Niniwe. Dan akhirnya mereka menetap di sana. Saudara lihat, waktu kita menjadi orang yang jujur dan hidup takut akan Tuhan, maka Tuhan yang akan berperang menggantikan kita. Jangan takut, mari kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang besar, Allah yang dahsyat. Asal kita mau sungguh-sungguh hidup jujur di hadapan Tuhan, kita mau sungguh-sungguh mempersembahkan semua hidup kita kepada Tuhan. Tuhan berkata, akulah yang akan menyertai engkau. Saudara, bagian kita hari-hari ini, ayo beresi apa yang belum beres. Jangan takut tentang hari depan, waktu kita bertobat hidup jujur. Saya bukan hanya berkhotbah, saya mengalami bagaimana campur tangan Tuhan di dalam hidup saya. Ketika kami komitmen untuk terus melayani Tuhan, percaya kepada Tuhan. Bahkan apa yang tidak mungkin. Saya melihat pembangunan sekolah misi. Luar biasa Tuhan turut bekerja. Ya, sudah mulai pembangunan di bulan Januari yang lalu. Semua Tuhan cukupkan. Tiba-tiba pabrik kasur telepon saya yang siapin kasur. Distributor Panasonic saya yang siapin semua lampu dan merek Panasonic. Orang telepon, bu saya akan siapkan ini semua. Dan hari ini saya mau bersaksi di depan saudara. Tuhan sudah mencukupi semuanya. Saya tidak perlu cari dana.
Saya nggak perlu meminta-minta, nggak ada nomor rekening saya pampang di YouTube. Waktu kita hidup tulus dan jujur di hadapan Tuhan, berkatnya itu mengalir. Sampai uang saya yang saya sudah siapin untuk pembangunan, Tuhan bilang gak usah keluar, simpan aja dulu buat yang lain. Loh, kita nggak tahu apa yang Tuhan kerjakan loh. Ya, ketika kita mau tulus dan jujur di hadapan Tuhan, ayo ikuti Tuhan saudara. Jangan setengah-setengah. Saya undang para imam musik maju ke depan. Kenapa saudara? Karena kita tahu Tuhan itu sanggup ya menjawab doa kita lebih dari yang kita doakan. Dia sanggup menjawab pergumulan kita lebih dari yang kita harapkan. Kita percaya saudara, bahwa bagi Tuhan itu tidak ada perkara yang mustahil. Ya, bahwa bagi Tuhan itu semua mungkin asal kita mau sungguh-sungguh serius hidup dengan jujur dan takut akan Dia. Mari kita bangkit berdiri bersama.